diberikan rileks oleh dokter itu, ya akhirnya menganggap bahwa itulah koma lah, terus ya tidak bangun dan sebagainya. Sepekan lebih dirawat di Singapura, kondisi terkini Olga yang sebenarnya sedikit demi sedikit mulai terkuak. Eko Patrio yang secara intens berkomunikasi dengan manajemen Olga, akhirnya mengungkap kondisi Olga yang sesungguhnya kini. Menurut Eko, Olga sama sekali tidak koma, tapi Olga sengaja disuntik agar tak sadarkan diri selama beberapa hari. Hingga Olga pun terlihat seperti koma. Namun tindakan medis membuat Olga tak sadarkan diri memang atas petunjuk dokter dan demi kesembuhan Olga pula, agar tubuhnya beristirahat secara total hingga proses pengobatannya pun berjalan maksimal. Apa yang diungkap Eko tersebut tentu saja mematahkan keterangan Billy maupun Raffi. Jika Billy mengungkap Olga membaik, Raffi mengungkap Olga masih di ICU. Kini Eko Patrio mengungkap Olga sengaja dibuat tak sadarkan diri. Baik, alhamdulillah berkat doa kalian, berkat doa pemirsa yang ada di rumah, berkat doa fans-fansnya Olga, alhamdulillah Olga udah baik. Masih di ICU kan atau gimana? Udah di ruangan. Makanya Billy tinggal yoga karena yoga udah alhamdulillah udah membaik. Belum tahu, aku belum dapat kabar lagi. Cuman kalau SMS sama Vera, alhamdulillah kondisi udah membaik. Kabar yang terakhir, Olga dibikin rileks sama dokternya, artinya memang apa ya, dibikin kayak semacam tidur ya, rileks itu apa ya, biar dia tidak gelisah segala macam. Jadi agak memang kalau orang yang melihatnya dianggap, waduh ini nggak bangun apa segala macam. Padahal itu bagian dari rileks, bagian dari memberikan rasa nyaman untuk Olga biar cepat proses penyembuhannya. Diberikan rileks oleh dokter itu, ya akhirnya menganggap bahwa itulah koma lah, terus ya tidak bangun dan sebagainya. Enggak, itu memang bagian dari pengobatan yang dokter berikan. Biasanya kalau merujuk pada tidur panjang kondisi stabil adalah biasanya dokter memutuskan di knockdown, ya ditidurkan gitu, tetapi semuanya dipantau dengan stabil, nafasnya, jantungnya, fungsi sarafnya semua. Tentu saja knockdown itu dengan obat-obat bius dan mempengaruhi kesadaran juga, pasiennya jadi tidak sadar dan ya tertidur seperti itu. Akibat tindakan medis yang membuat Olga tak sadar tersebut sempat memicu kabar Olga mengalami koma. Eko Patrio sendiri mengaku tak tahu sampai kapan dokter akan membius Olga menjadi tak sadar. Belum genap 2 pekan meringkuk di rumah sakit di Singapura, Olga sudah menghabiskan miliaran rupiah. Tapi sepertinya masalah biaya tak perlu dirisaukan, karena meski tak bekerja, Olga nyatanya tetap dibayar sehingga dapat digunakan untuk menutupi biaya berobat di Singapura. Masih, artinya ada hal-hal yang di luar honor gitu ya, kita masih memberikan sesuatu buat Olga. Makanya saya bilang, untuk Olga kami di perusahaan tidak hitung-hitungan gitu. Yang penting Olga sehat, Olga nggak usah mikirin dulu hal-hal yang berkaitan dengan masalah pemasukannya. Kebetulan juga bukan hanya saya ya sebagai membuat program tersebut di kantor, tetapi juga salah satu stasiun televisi juga sudah kita komunikasikan juga ingin share membantu pengobatan dari Olga yang ada. Ya kalau menurut aku sih jadi kurang begitu rame lah, tapi host semua sih udah lucu-lucu juga sih ya kalau ditambah dia kan jadi rame gitu ya. Ini juga sih sempat hostnya bilang agak sepi juga sih, nggak ada dia. Celutukan-celutukan nih kali ya, celutukan nih ya, cara omongannya dia sih yang bikin kangen, yang bikin seru, keseruan dia aja yang kangen. Sebelum dilarikan ke rumah sakit di Jakarta Selatan dan kemudian didiagnosa positif meningitis atau radang selaput otak, Olga sempat menjalani pengobatan alternatif di tempat Umi Zubaidah. Namun pengobatan yang dipilihnya seolah gagal membebaskannya dari penyakit. Olga kemudian justru terkena meningitis dan dirawat di rumah sakit lalu dipindahkan ke Singapura. Benarkah meningitis Olga bertambah parah karena tidak memilih pengobatan medis? Benarkah selama menjalani pengobatan alternatif, Olga tidak minum obat dari dokter sehingga jatuh sakit? Tidak pernah. Tidak pernah Umi melarang nak Olga berobat ke siapapun. Karena Umi tahu, karena Allah mengatakan setiap obat, setiap penyakit ada obatnya apabila obat itu ditemukan. Sama Olga Umi bilang, nak berobat itu nak jangan faktor kepada Umi satu nak.
Insya Allah ke tempat lain juga tangan siapapun bisa menyembuhkan kamu nak. Dia kan nggak suka kalau Umi bicara begitu kan, dia nggak suges, jadi sugesnya ke Umi. Dia kan waktu itu belum makan obat dokter sayang. Dia tidak makan obat dokter kan, dia nggak ke dokter sayang, nggak mau kan berobat ke dokter waktu itu. Umi kasih ramuan manggis sayang, biasa herbal manggis. Kemarin itu kan pengobatannya tidak tuntas, dan saya sama Olga juga mengkomunikasikan sama dia juga, coba menggunakan jalur medis ya, jangan alternatif toh, tetapi juga dengan dokter dan sebagainya. Sementara Olga masih tergolek tak berdaya di rumah sakit di Singapura, heboh euforia kedatangan Victoria Beckham melanda ibu kota setelah model sekaligus istri bintang lapangan hijau David Beckham itu datang ke Jakarta. Seperti apa kehebohan yang terjadi saat para artis tanah air bertemu Victoria Beckham? Lantas bagaimana dengan Syahrini yang sama-sama menjadi trendsetter seperti Victoria Beckham? Benarkah Syahrini tetap fashionable saat bermain golf? Saksikan Intens di segmen selanjutnya. Di Singapura, ternyata Olga tidak koma, tapi sengaja disuntik agar tak sadarkan diri selama beberapa hari demi alasan medis. Sementara itu di Jakarta, justru heboh euforia kedatangan Victoria Beckham. Lantas siapa lagi artis Indonesia yang bertemu Victoria selain Olla Ramlan? Bagaimana dengan Syahrini yang juga menjadi trendsetter seperti Victoria?